Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Tamara, NIM 19042180, akan menjelaskan tentang konflik dan pengembangan organisasi. Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Menurut Sukanto pada tahun 1996 dalam halaman 231. Dengan kata lain, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain pada level yang berbeda karena beberapa alasan atau penyebab utama, yaitu tujuan yang ingin dicapai dan alokasi sumber-sumber yang dibagikan. Di samping itu, sikap antagonistik dan kontroversi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam situasi dan partisipasi tertentu juga menjadi pemicu konflik dalam suatu organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Organisasi dengan skala besar maupun kecil yang pernah mengalami dan menyelesaikan konflik-konfliknya setidaknya membagi jenis konflik menjadi 4. Menurut Sukanto pada tahun 1996 masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, konflik peranan yang terjadi dalam diri seseorang, di mana peraturan yang berlaku tak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang tersebut memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Yang kedua, konflik antar peranan, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan, seperti seseorang menjadi mandor dalam perusahaan tetapi juga sebagai ketua serikat pekerjaan. Yang ketiga, konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Misalnya seseorang rektor yang harus memenuhi permintaan dari dekan-dekan fakultas yang berlainan, atau dekan yang harus mendamander semua kepentingan atau kebutuhan para ketua jurusan yang sangat bermacam-macam. Yang keempat, konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Selain itu, jika dipandang dari sumber konflik juga bisa timbul karena adanya beberapa sebab, antara lain konflik antar individu. Yang kedua, konflik antar individu timbul dalam suatu organisasi akibat perbedaan latar belakang, etnis, suku, agama, tujuan, dan kepribadian antar individu. Yang ketiga, konflik antar individu dengan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan dan tujuan satu sama lain, tidak ada yang mudah dan mengalah. Dampak positif dari konflik. Yang pertama, organisasi memiliki dinamika dan jalinan yang akrab satu sama lain karena adanya interaksi yang intensif antar sesama anggota organisasi, baik yang terlibat langsung dengan konflik maupun yang lain. Yang kedua, orang-orang yang pernah berkonflik memahami akan dampak yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan. Yang ketiga, konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atas diberlakukannya peraturan tentang upah atau gaji dan jenis kesejahteraan lainnya. Yang keempat, konflik yang timbul tetapi bisa direndam dan dikelola secara baik dapat melahirkan kritik-kritik membangun, cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, anggota organisasi yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu konflik dapat mengambil hikmah dan bisa belajar bagaimana menghadapi perbedaan sifat, sikap, dan perilaku orang lain di tempat kerja. Selanjutnya, dampak negatif dari konflik. Yang pertama, komunikasi organisasi terhambat. Yang kedua, kerjasama yang sudah dan akan terjalin antar individu dalam organisasi menjadi terhalang atau terhambat. Yang ketiga, aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu. Yang keempat, masing-masing pihak berkonflik sangat rentan tersulut adanya situasi atau hal lain yang memancing kedua belah pihak untuk berkonflik lagi. Yang kelima, bekerja dalam situasi yang sedang ada konflik menyebab orang lain tidak ikut berkonflik pun ikut merasakan dampak seperti situasi kerja yang tidak kondusif. Dan yang terakhir, individu yang sedang berkonflik merasa cemas, stres, apatis, dan frustasi terhadap situasi yang sedang dihadapi. Baiklah, mungkin sekian hasil materi tentang konflik saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.